Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Oktavia Ramadhani, nomor absen 23 sebagai moderator, Yohanika Isamila, nomor absen 33 sebagai penyaji, dan Nur Lailatul Rahmawati, nomor absen 22 sebagai notulen. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang diet pasien infeksi yang akan disampaikan oleh Yohanika Isamila, dan beberapa materi akan disampaikan oleh Nur Lailatul Rahmawati. A. Pendahuluan. Penyakit infeksi disebabkan oleh masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh baik secara perinhalan, terhirup, oral, termakan, parenteral, maupun melalui gigitan serangga. Daerah tempat kuman penyakit masuk ke dalam tubuh yang disebab juga prodentre akan mengalami 1. Tumor pembekakan, 2. Rubor kemerahan, 3. Kalor pena atau peningkatan suhu, 4. Dolor nyeri, 5. Fungsi lesa atau gangguan fungsi. Reaksi pembekakan merupakan salah satu reaksi pertahanan tubuh dan tujuan membatasi infeksi. Saat kuman masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi sistemik berupa demam. Demam merupakan keadaan di mana kenaikan suhu tubuh yang tinggi dari suhu tubuh normal 37 derajat Celcius. Demam menyebabkan peningkatan laju metabolisme basal atau BMR, basal metabolic rate, sehingga memerlukan energi yang lebih tinggi. Setiap kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius, maka BMR akan meningkatkan sebesar 13%. Penyakit infeksi yang biasa disertai dengan demam antara lain tifus abdominalis, hepatitis, dan infeksi saluran pernapasan atau atas ISPA. Selain itu, penyakit infeksi kronis seperti tuberkulosis juga disertai dengan demam meskipun gejalanya tidak terlalu nyata, namun dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga kenaikan BMR tidak boleh diabaikan. Selain menyebabkan kenaikan BMR, demam juga meningkatkan laju pernafasan respiratory rate sehingga ekskresi cairan dan tubuh juga meningkat. Ekskresi cairan yang berlebihan akan menyebabkan dehidrasi, karena itu asupan cairan juga perlu diperhatikan. Kebutuhan cairan adalah 100 cc untuk setiap 100 kal. Umumnya dengan sering disertai dengan mual dan muntah sehingga asupan cairan yang diperlukan lebih tinggi. Apabila disertai pula dengan diare. 1. Tujuan diet. Tujuan diet pada penderita demam adalah untuk memberikan makanan dalam bentuk lunak atau sering yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan gizi, keadaan penyakit, dan daya terima pasien. 2. Syarat diet. A. Kebutuhan energi dan protein ditentukan oleh berat ringannya penyakit yang diderita. Faktor injury disesuaikan dengan kenaikan suhu tubuh. B. Makanan diberikan dalam tubuh cincang atau lunak tergantung daya terima pasien. C. Disajikan dalam porsi sedang dalam 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. D. Cairan cukup terutama bila ada muntah. Umumnya dengan sering disertai dengan mual dan muntah sehingga asupan cairan yang diperlukan lebih tinggi apabila disertai pula dengan diare. 1. Tujuan diet. Tujuan diet pada penderita demam adalah untuk memberikan makanan dalam bentuk lunak atau sering yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan gizi, keadaan penyakit, dan daya terima pasien. 2. Syarat diet. A. Kebutuhan energi dan protein ditentukan oleh berat ringan yang penyakit diderita. Faktor injury disesuaikan dengan kenaikan suhu tubuh. B. Makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak tergantung daya terima pasien. C. Disajikan dalam porsi sedang dalam 3 kali makan utama 2 kali selingan. D. Cairan cukup terutama bila ada muntah. E. Vitamin dan mineral cukup. F. Mudah dicerna, rendah serat, dan tidak berbumbu tajam. B. Demam typhoid. Demam typhoid adalah diet yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makan penderita typhoid dalam bentuk makanan lunak rendah serat. Tujuan utama diet demam typhoid adalah memenuhi kebutuhan nutrisi. Penderita demam typhoid adalah mencegah perkambuhan. Penderita penyakit demam typhoid selama menjalani perawatan haruslah mengikuti petunjuk diet yang dianjurkan oleh dokter untuk dikonsumsi antara lain: 1. Makanan cairan, kalori, vitamin, dan protein. 2. Tidak mengandung banyak serat. 3. Tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas. 4. Makanan lunak dan diberikan selama istirahat.
Makanan rendah serat dan sisa bertujuan untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa sehingga dapat membatasi volume feses dan tidak merangsang saluran cerna. Pemberian bubur saring juga ditujukan untuk menghindari terjadinya komplikasi perdarahan saluran cerna atau perforasi usus. Syarat-syarat diet sisa rendah. 1. Energi cukup sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas. 2. Protein cukup, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. 3. Lemak sedang, yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. 4. Karbohidrat cukup, yaitu sisa kebutuhan energi total. 5. Menghindari makanan berserat tinggi dan sedang sehingga asupan serat maksimal 8 kg per hari. Pembatasan ini disesuaikan dengan toleransi perorangan. 6. Menghindari susu, produk susu, daging berserat kasar atau liat sesuai dengan toleransi perorangan. 7. Menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam. 8. Makanan dimasak hingga lunak dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas dan dingin. 9. Makanan sering diberikan dalam porsi kecil. 10. Bila diberikan untuk jangka waktu lama atau dalam keadaan khusus, diet perlu disertai suplemen vitamin dan mineral, makanan formula, atau makanan parenteral. Makanan yang dianjurkan. 1. Sumber karbohidrat: beras ketan, beras tumbuk atau merah, roti, rolle wheat, jagung, ubi, singkong-singkongan. 2. Sumber protein hewani: daging berserat kasar atau liat, serta daging ayam, ikan diawetkan, telur mata sapi. 3. Sumber protein nabati: kacang merah serta kacang-kacangan kering seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo. 4. Sayuran. Sayuran yang berserat tinggi seperti daun singkong, daun kaduk, daun pepaya, daun dan buah melinjo, oyong, timun. 5. Buah-buahan. Buah-buahan yang dimakan dengan kulit seperti apel, jambu biji, jeruk yang dimakan dengan kulit air, buah yang menimbulkan gas seperti durian dan nangka. 6. Lemak. Minyak untuk menggoreng, lemak hewani, kelapa, dan santan. 7. Minuman. Kopi dan teh kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol. 8. Bumbu, cabai dan merica. Diet dengan semua nutrisi penting. 1. Energi. Dianjurkan untuk meningkatkan asupan energi dengan 10-20% karena kenaikan suhu tubuh. Awalnya selama tahap akut, pasien mungkin dapat hanya mengkonsumsi 600-1200 kalori per hari, tetapi asupan energi harus berangsur-angsur meningkatkan dengan pemulihan dan toleransi ditingkatkan. 2. Protein. Kebutuhan protein lebih terkait dengan keparahan dan durasi infeksi daripada ketinggian demam. Karena ada kerusakan jaringan yang berlebihan, asupan protein harus ditingkatkan untuk 1,5-2 gm protein kilogram berat badan per hari. Untuk meminimalkan kehilangan jaringan, makanan protein nilai biologis tinggi seperti susu dan telur harus digunakan secara bebas karena mereka yang paling mudah dicerna dan diserap. Untuk mencapai hal ini, makanan secara teratur harus ditambah dengan minuman protein tinggi. 3. Karbohidrat. Asupan karbohidrat liberal disarankan untuk mengisi glikogen yang habis pada tubuh.
mudah dicerna. Karbohidrat juga dimasak seperti pati sederhana, glukosa, madu, gula tebu, dan lain-lain. Harus dimasukkan karena mereka memerlukan pencernaan lebih sedikit dan berasimilasi dengan baik. 4. Diet serat. Sebagai gejala tipus termasuk diare dan lesi di saluran usus, segala bentuk iritasi harus dihilangkan dari diet. Semua serat kasar harus dihindari dalam diet karena merupakan iritan mekanik. 5. Lemak. Karena adanya diare, emulsi lemak bentuk seperti krim, mentega, susu, kuning telur harus dimasukkan dalam diet karena mudah dicerna juga harus dihindari. 6. Mineral. Karena hilangnya elektrolit berlebihan seperti subnatrium, kalium, dan klorida asin, kaldu, jus buah, susu harus dimasukkan untuk mengkompensasi hilangnya elektrolit. Suplemen zat besi harus diberikan untuk mencegah anemia. 7. Vitamin. Karena infeksi dan demam resultan, ada kebutuhan untuk meningkatkan asupan vitamin A dan C. 8. Cairan. Dalam rangka untuk mengkompensasi kerugian melalui kulit dan keringat, dan juga untuk memastikan volume yang memadai urin untuk mengeluarkan limbah, asupan cairan liberal sangat penting dalam bentuk minuman, sup, jus, air biasa, dan lain-lain. Jadi energi yang tinggi, protein tinggi, diet cairan penuh dianjurkan di awal dan segera setelah demam turun, serat hamba rendah, diet lunak harus diberikan kepada pasien. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.